Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bertepatan dengan haul engkong sama uwa, saya siapin bahan buat pengajian malam ini tentang bakti kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang udah meninggal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ini kalau Umi bisa pakai laptop, mau pakai laptop saya nih buat ngeliat. Coba. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menentukan Allah ta'budu illa iyyahu, agar jangan sampai kamu menyembah kepada selainnya, kepada selain Allah, wabil walidaini ihsanan, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi dalam agama Islam itu, di dalam Al-Quran itu ada beberapa perintah yang satu dan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Ada perintah-perintah yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, taat kepada Allah harus seiring sejalan dengan taat kepada Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Yang kedua, mengerjakan sholat harus juga seiring sejalan dengan membayar zakat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Atau kalau dalam surah Al-Baqarah, wa yuqimunas sholata wa mimma rozaqnahum yunfikun. Nah yang ketiga ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang pertama perintahnya kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah
Dan yang kedua harus diiringi dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini 3 perintah yang tidak bisa dipisahkan satu dan yang lainnya. Orang yang taat sama Allah doang tapi enggak taat sama Rasul, maka taatnya kepada Allah tidak diterima. Begitupun orang yang cuma ngerjain sholat tapi enggak bayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. Dan begitu juga yang terakhir, orang yang cuma taat kepada Allah tapi ngelawan sama orang tuanya, maka taatnya kepada Allah tidak akan diterima. 3 perintah ini harus seiring sejalan, tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Apa? Makanya orang tua itu bisa jadi lahan surga buat anaknya, sebaliknya bisa jadi pintu neraka buat anaknya. Tergantung si anak. Kalau anaknya bakti kepada orang tua, insya Allah ujung-ujungnya ke surga. Kalau anaknya ngelawan sama orang tua, ujung-ujungnya jeblus ke neraka. Oh, bagus. Ah, apaan? Imma yablugonna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu ayatnya belum kita terusin itu. Udah dipotong aja. Imma yablugonna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma. Jika orang tuamu mencapai usia tua, udah doyong, pokoknya udah sepuh dah, udah tua, udah reot. Ahaduhuma au kilahuma, mau itu cuma tinggal atu ke atau masih ada dua-duanya. Fala takul lahuma ufin, jangan pernah sekalipun kamu bilang ah. Neng masak di ogah ah gitu. Ah, tong ke warung gih et awang banget mah ah gitu. Ah, sampai ada keterangan hadis yang lain Rasul bilang begitu. Alangkah bodohnya orang yang punya orang tua, udah sepuh, tapi dia nggak bisa masuk surga gara-gara itu. Kudunya kalau kita punya orang tua yang udah sepuh itu jadi lahan kita buat mendulang bekal masuk surga. Kudunya tuh. Hah? Ya. Walatan harhuma, jangan ampe satu kali pun kalian membentak kedua orang tua. Mau itu cuma sebelah kek, mau dua-duanya. Tahan aja tahan. Masuk ke dalam tong, tutup atasnya. Ntar kalau kesalnya udah hilang baru keluar dah. Gitu. Itu justru ladang pahala kita. Ya serah dah, serah.
Yang penting saya mau udah bacain. Mau wa qul lahuma qaulan karima dan ucapkan kepada keduanya kata-kata yang baik. Pokoknya saya mau cuma bacain ayat ya, mau dipakai dipercaya ya syukur, kagak ya gisono protes sama Allah gitu. Gitu. Udah. Tadi tuh ingat 3 perintah yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, taat kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan taat kepada Rasul. Yang kedua, sholat tidak bisa dipisahkan dengan zakat. Yang ketiga, taat kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau satunya ditinggal, maka yang satunya tidak akan diterima oleh Allah. Taat sama Allah doang, kagak patuh sama Rasul, maka taatnya sama Allah sia-sia. Sholat doang, tapi zakatnya nggak pernah dibayarin, maka dia sholatnya sia-sia. Patuh sama Allah doang, tapi sama orang tua ngelawan, maka taatnya sama Allah sia-sia. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi kitabihil karim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ntar caranya ada. Gimana sih cara kita berbuat baik sama orang tua? Udah. A'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zaujuha. Wa a'zamun nasi haqqan 'alar rajuli ummuhu. Orang yang paling berhak terhadap seorang perempuan adalah suaminya. Pokoknya suami minta apapun sama si istri kudu nurutin. Kena lagi aja. Masalah bapak kena, masalah bini kena gitu. Orang yang paling berhak terhadap seorang perempuan suaminya. Pokoknya suruh suaminya telentang, dia kudu telentang. Suruh tengkurep, dia kudu tengkurep. Disuruh nungging, dia kudu nungging. Ada duitnya. Aduh. Wa azamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu. Dan yang paling berhak atas seorang laki-laki yaitu ibunya. Pokoknya yang namanya laki-laki, makanya letak surganya istri ada di suaminya. Sedangkan si laki, si suami letak surganya ada sama ibunya. Udah. Jadi kalau yang jadi suami begitu emaknya nyuruh apa aja ya siap. Karena yang paling berhak atas seorang laki-laki itu ibunya. Kalau misalkan ada permintaan yang berbarengan antara permintaan istri dan permintaan ibu, maka bagi seorang suami yang harus didulukan adalah permintaan ibunya. Itu namanya darukutni.
rada-rada takut sama bini. Apaan? Udah. Jadi jangan sampai galakan bininya sama lakinya. Pokoknya seorang istri itu kudu patuh sama suami karena suami letak surganya istri. Dan si suami kudu patuh sama ibunya karena itulah letak surganya si suami. Orang tua kita kan ada tiga. Yang pertama orang tua yang ngelahirin kita, itu orang bapak sama emak kita. Yang kedua ada orang tua yang ngasih kesenangan buat kita, itu orang tua mertua. Yang ketiga orang tua yang membimbing rohani kita, yaitu guru. Itu orang tua kita semua. Amor. Nah kalau Bang Ipul saya suruh Bang Ipul ke pesantren, itu sama aja perintah orang tua. Bang. Hah? Qala rajulun li Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ada seseorang yang ngomong kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Hamaltu ummi ala raqabati min khurasan hatta qadoyat bihal manasika. Ataroni jazaituha. Qala la wala bitolqotin min tolqotiha. Jangan terbalik tuh ya. Tolqoh. Jangan dibalik jadi kol. Ada orang yang ngomong kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Saya gamblok emak saya dari Khurasan sampai Mekah biar emak saya bisa menunaikan ibadah haji. Kira-kira saya udah balas jasa belum sama emak saya? Kola lah. Sahabat Abdullah bin Umar bilang enggak, belum. Wala bitolkotin min tolkotiha, bahkan itu belum membayar satu rasa sakit yang dirasakan ibu saat melahirkan kita. Meskipun kita gendong dah dari Indonesia sampai Mekah, kita gamblok biar emak bisa ngerjain ibadah haji atau umroh. Atau karena kita bayarin dah, kita ongkosin haji. Itu belum membayar sedikit pun rasa sakit yang dirasakan emak ketika melahirkan kita. Makanya kalau tebang ngebawain makanan bandeng isik-isik diungkit, isik-isik diungkit sama emak. Tibang ngasih 100, 200 isik-isik diungkit sama emak. Ya gitu. Jangankan tibang bagi segitu, kita gemblok aja dah emak ke Mekah biar emak bisa haji, itu belum ngebayar sedikit pun jasa emak buat kita. Apa bang? Gitu bang. Apa Hasan? Lah, lawan belakang. Apaan?
Matiri. Lah tirinya nggak ada ini. Ya meskipun pada hakikatnya beda karena cuma emak tiri. Tetap kalau bisa mah kita perlakukan seperti orang tua kita sendiri. Tetap sama kita kayak kita memperlakukan mertua. Ya kudunya kita anggap kayak emak kita sendiri. Bahkan mertua itu lebih-lebih dibanding bini. Kalau bini ada bekasnya. Tapi kalau mertua nggak ada bekasnya. Meskipun udah pisah sama bini tetap mertua mah nggak ada pisahnya. Tetap jadi mertua kita. Apa? Anna rajulan ata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an faqala. Ada orang yang datang lapor sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an faqala, maka dia berkata, "Innali umman balago bihal kibaru." Ya Amirul Mukminin, saya punya emak udah tua dah. Wa innaha la taqdi hajataha illa wa zuhri matiyatun laha. Dia kalau buang air besar, saya nyendirnya sama saya di pundak saya. Saya gamblok-gamblok. Kalau buang air saya gamblok. Wa uwaddiuha, udahnya habis buang air besar saya cebokin, saya wuduin. Wala asrifu wajihi anha, kagak saya nengok pisan, saya liatin itu keluarnya. Gitu. Ai pakai belampar begitu. Ai inda wudu'iha, artinya ketika nyebokin emak saya. Kagak nengok pisan saya tegesin itu lubangnya apa gimana gitu. Pahal ada itu hakoha, apakah saya sudah membayar jasa orang tua saya? Kola lah. Sayyidina Umar bin Khattab jawab belum. Kola alaisa qad hamaltuha ala zoila, bukannya udah tiap hari saya gendong-gendong kemana aja. Wahabis tu nafsi alaiha, saya apa kagak bisa pergi ngurusin emak saya doang. Kola innaha kanat tasnau dzalika bika. Lah, dulu kan lagi lu kecil, emak lu begitu kerjaannya tiap hari. Nyebokin, gendong-gendong kemana-mana. Wahia tatamana bako uka. Meskipun tiap hari nyebokin kamu, dia kagak pernah pengen pisah sama kamu. Wa anta tatamana firokoha lah. Kamu mah tiap hari gendong-gendong emak pengennya misah mulu. Apa yang ngarepin kapan ya emak saya udah tua begini. Lah emak mah nyebokin kita pengennya setiap meskipun tiap hari kita cebokin, kita gamblok ke kamar mandi biar emak kita bisa buang air, tetap tidak sedikit pun membayar jasa emak buat kita. Jasa orang tua buat kita. Sampai minta air. Ah, ono emak saya udah payah. Gitu.
Sampai minta air. Apa? Iya kalau emak mah nyembuhin kita tiap hari pengennya kita sehat terus, kagak pengen misah pisan. Dan kita amor mana kagak sabaran pisan. Anna rajulan ata ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, innali umman ana mati ya tuha akuduha ala zuhri wala asrifu anha wajihi wa aruddu ilaiha kasbi pahal jazaituha. Ya Rasul, saya punya emak udah tua dah, namanya Nyak Enung. Ana mati ya tuha, saya ini senderan dia. Pokoknya kalau dia ngapain aja nemploknya di punggung saya, di belakang saya nemplok aja. Nyender. Kalau saya nyebukin dia, saya tidak pernah memalingkan wajah saya sedikit pun. Gaji saya dari usaha saya semua saya kasih emak saya. Wa aruddu ilaiha kasbi. Pokoknya dapat berapa aja dari usaha saya kasih semua buat emak. Aduh. Fahal jazaituha, apakah saya sudah membalas jasa emak saya? Kola lah, belum. Apalagi timbang ngasih 200, 500 mah. Semua hasil usaha kita kasih emak. Udah balas jasa belum? Belum. Wala bizafrotin wahidatin. Bahkan untuk membalas satu tarikan napas pun belum. Kalau bukan gara-gara emak kita kagak bakal ada di dunia ini. Buat bayar satu napas yang kita hirup aja, terima kasih buat emak kita. Meskipun gaji kita semua kita kasih emak, belum kebayar pisan. Apalagi tibang 100, 200 emak. Iya sebulan sekali ngasih 500. Cuma numpang makannya tiap hari. Sama aja bohong. Win. Abang Ibu. Ya makanya kalau lagi ada rezeki jangan lupa tuh sama orang tua. Jangankan cuma 10%, jangankan cuma 5%. Semuanya gue belum balas jasa pisan. Wa aruddu ilaiha kasbi. Saya serahin gaji saya semuanya buat emak. Gitu. Gitu. Wala bizafrotin wahidatin. Itu tidak membayar satu tarikan napas pun yang kita hirup. Gara-gara emak kita bisa ada di dunia. Oh, apa deh? Lah dengar. Udah tuh. Ya pokoknya begitu dah. Kalau lagi punya rezeki jangan lupa emak-emak. Gitu.
Apaan? Lah kita semua kan punya emak, punya bapak, bukan cuma buat dia doang, buat kita semua. Lah Bang Ipul punya emak, punya bapak, Bang Kismono punya emak, punya bapak. Ilok dari batu lahirnya. Apaan? Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun minal ansori. Faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma bihi. Ketika aku duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada bocah dari Ansor namanya Taufik. Bocah Ansor. Faqala ya Rasulullah, orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawaya syai'un ba'da mautihima abarruhuma bihi." Adakah cara yang bisa aku lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku meskipun kedua-duanya sudah meninggal? Qala Rasulullah menjawab, "Na'am." Iya, ada. Khisalun arba'atun, ada 4 caranya. Yang pertama as-sholatu alaihima, sering-sering mendoakan keduanya. Mendoakan keduanya. Kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu keterangannya, cara mendoakannya itu setiap habis sholat 5 waktu. Kalau kita sholat 5 waktu itu dalam rangka taat kepada Allah, mendoakan orang tua setelah sholat 5 waktu itu dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendoakan keduanya. Wal istighfaru lahuma. Yang kedua, banyak-banyak istighfar untuk keduanya. Niatin dah tuh, setiap istighfar niatin buat orang tua. Astagfirullahalazim li wali walidayya. Wa infadhu ahdihima, dan meluluskan dan membayarkan janji-janji keduanya. Kalau emang dulu orang tua punya janji atau kira-kira masih ada utangnya, bayarin. Punya nazar belum kesampaian, punya kaulan belum kesampaian, terus si anak yang bayarin. Wa ikramu sodikihima, yang keempat menghormati kawan-kawannya. Dulu siapa aja nih orang tua kita, teman-temannya, hormatin. Atau dulu orang tua kita ngajinya kemana aja, jangan lupa tuh datengin. Apa Bang Tony? Terus itu caranya tuh, cara berbakti sama orang tua yang sudah meninggal. Kalau tadi, kalau yang masih hidup, sering-sering bawain bokot bambu, bawain, ya kalau ada rezeki bawain, iya, asal kita ke rumahnya ngelihat makanan kita bawain pulang begitu. Kalau lagi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza kana yaumul idi wa yaumu asyura wa yaumul jumu'ah al ula min rajabah wa lailatul nisfi min sya'bana wa lailatul qadar wa lailatul jumu'ah
takhruju arwahul amwati min kuburihim wa yaqifuna ala abwabi buyutihim. Apabila datang hari Id dan hari Asyura dan hari Jumat pertama dari bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar juga malam Jumat, setiap arwah-arwah yang sudah meninggal keluar dari kubur mereka dan jegir di depan pintu rumah mereka. Wa yaquluna tarahhamu alaina fi hadhil lailatil mubarakati bi shadaqatin aw bilukmatin. Kasihanilah kami di malam yang penuh keberkahan ini dengan banyak-banyak sedekah atau banyak-banyak ngasih makan. Jadi utamakan tuh di 6 malam itu. Hari Id, hari Asyura tanggal 10 Muharram, Jumat pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar dan malam Jumat. Banyak-banyakin sedekah, niatin pahalanya buat almarhum almarhumah keluarga kita yang sudah meninggal. Fa inna muhtajuna ilaiha, karena kami ini sangat butuh kepada itu semua. Fa in bakhiltum biha, kalau emang sekiranya kamu pelit, medit, bol kuning, pantat burik, buntut gasiran, walam tuha, dan kagak mau ngasih sedekah atau ngasih makan, ya udah dah. Falkuruna bi fatihatil kitab, bacain Fatihah dah. Kali kalau mau duit mah sayang ngasihnya. Bacain Fatihah dah. Asik gitu. Ada yang gampangan gitu. Afdolnya sedekah atau ngasih makan. Tapi kalaupun emang rasanya pelit atau emang lagi kagak ada, lagi belum punya, ya udah baca Fatihah banyak-banyak buat orang tua di malam-malam itu. Fi hadhil lailatul mubarakah, di malam yang penuh keberkahan ini. Malam Jumat tuh terutama. Makanya biasanya orang kita ngadain yasinan di malam Jumat. Meskipun sebenarnya yang diperintah mah kahpian. Kahpian. Fa'idha wadu'uhu filahdihi, dalam kisah lain ketika satu mayat diletakkan di liang lahatnya, yaqulu, dia berkata, billahi ya wariti, demi Allah wahai orang-orang yang menjadi ahli warisku, ma jama'tu malan katiron minad dunya illa taraktuhu lakum. Aku ini semasa hidup ngumpulin harta banyak-banyak, tujuannya untuk kalian semua biar punya warisan. Patal kuruni bikatroti khairikum, jangan lupa dari harta yang aku tinggalkan itu gunakan untuk berbuat baik agar aku dapat pahalanya. Waqad alamtukum al-Qur'ana wal adaba falatunsuni min du'aikum. Aku juga udah ngajarin baca Quran sama adab kepada kalian. Jangan lupa doa dari kalian untukku. Kalau ditinggalin harta sama orang tua jangan lupa tuh. Kudu ada yang kita jadiin wakaf kek, kita jadiin jariyah kek, kudu ada tuh. Kalau ditinggalin harta sama orang tua. Kalau emang diajarin Al-Quran, diajarin ngaji, ya doain tiap hari. Jangan lupa. Tuh, jangan sampai harta warisan dari orang tua kagak ada yang balik buat orang tua pisan. Kudu ada, kita sisain. Dikit lagi, atau lagi. Wa ala hadza hikayatu Abi Kulabah radhiyallahu anhu wa hiya marwiya annahu ra'a fil manami kanal quburu qad insyaqqat
wa amwatuha qad kharaju minha wa qa'adu ala syafiril kuburi. Berdasarkan ini ada juga hikayat dari Abi Kulabah radhiyallahu an, yaitu apa yang diriwayatkan bahwasanya beliau pernah bermimpi bahwa kuburan yang ada di Kober semuanya terbelah dan mayat-mayat yang ada di dalamnya keluar dari kubur. Wa qa'adu ala syafil kuburi, mereka duduk di pinggiran kuburnya. Wa kana baina yaday kulli wahidin minhum tobakun min nurin. Masing-masing semua mayat itu di depannya ada bakul yang isinya cahaya. Wa ra'a fi ma bainahum rajulan min jiranihim lam yura baina yadayhi syai'an min nurin. Ada satu orang yang duduk di pinggir kuburnya tapi kagak ada bakul cahaya pisan di depannya. Pasa'altuhu, aku tanya, fakultu, aku berkata kepadanya, mali la aro baina yadaika nuron. Lah, yang lain pada punya bakul cahaya, kok abang kagak ada bakul cahayanya? Faqolal mayitu, si mayit menjawab, inna liha ulai auladan wa asdiqo'a yuhduna ilaihim khairon wa yatasaddaquna li ajlihim. Iya, mereka mah anak-anaknya, kawan-kawannya sering ngirimin hadiah, pahala kebaikan buat mereka, sering sedekah yang diniatin buat mereka. Wahal dan nuru mimma yuhdunahu ilaihim, cahaya ini itu apa yang dihadiahkan untuknya, untuk mereka, yang dihadiahkan olehnya untuk mereka. Wa kanali ibnun goiru soleh, kalau anak saya mah kagak soleh pisan. Wala yad'uli, kagak pernah ngedoain saya pisan. Wala yatasoddaqu li ajli, kagak pernah sedekah yang diniatin buat saya pisan. Walihada la nuroli, karena itu saya kagak punya cahaya di depan saya. Yang lain mah pada sebakul, dua bakul, saya mah seuprit go kagak. Wa ana khojalun baina jironi, rasanya saya malu sama tetangga-tetangga saya. Gitu. Hah? Nah, iya, si mayat juga malu. Tetangganya kirimannya pada banyak-banyak. Dan dia mah kagak pisan. Udah tuh. Dah. Itu cara berbakti sama orang tua. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup, tadi tuh. Jangan pernah ngomong satu kali pun. Kalau apa yang dibutuhkan oleh orang tua, kalau kita bisa ya penuhin. Kalau lagi ada rezeki jangan lupa bawain, tentengin. Kalau buat yang udah meninggal, sering-sering doa dan banyakin sedekah buat mereka. Karena tadi, jangankan sampai cuma segitu. Kita serahin semua buat orang tua kita pun tetap belum bales jasa orang tua. Jam 12, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil